Aksi nyata modul 1.4 oleh Maria Emirensiana Teku Anggorau, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMPS Santa Teresia Danga, Kabupaten Nagekeo. Ya, dalam aksi nyata ini saya mengambil implementasi budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas dan sosialisasi budaya positif pada rekan sejawat di SMPS Santa Teresia Danga. Menurut filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, yakni menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga harus berpihak pada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuan anak. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru ibarat petani, sedangkan sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Dari makna filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Di mana untuk mewujudkan suatu perubahan berdasarkan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid tersebut, diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi, diperlukan juga langkah konkret menggunakan paradigma inquiry apresiatif, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan bagja agar dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana sehingga semuanya dapat tercapai sesuai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses keberpihakan pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah tentu saja akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah. Norma-norma baik yang dibelajarkan guru kepada murid akan semakin menguatkan, mengokohkan kepribadian murid, sehingga murid tidak saja cerdas secara akademik, tetapi juga santun secara moral sesuai visi sekolah, religius, dan semangat Injil, berkarakter, berprestasi, dan cinta akan lingkungan. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses keberpihakan pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah tentu saja akan mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah. Norma-norma baik yang dibelajarkan guru kepada murid
akan semakin menguatkan, mengokohkan kepribadian murid, sehingga murid tidak saja cerdas secara akademik, tetapi juga santun secara moral sesuai visi sekolah yang sudah kita terapkan, yaitu terwujudnya komunitas persaudaraan yang setia pada nilai dan semangat Injil, berprestasi dan berbudi pekerti luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif sekolah. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan-keyakinan dasar bersama di antara warga kelas. Guru sebagai pemegang posisi penting dalam membangun budaya positif yang dimulai dari ruang kelas. Harapannya dengan membangun keyakinan kelas tersebut dapat mewujudkan budaya positif sekolah, sehingga sekolah menjadi ekosistem pendidikan yang ramah anak dan ramah lingkungan. Tujuan menyusun keyakinan kelas ini diharapkan dapat 1. Mewujudkan murid yang merdeka dan disiplin positif yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai kebajikan universal. 3. Membangun motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin agar menjadi pribadi yang kritis, menghormat, dan bertanggung jawab. Yang kedua, tolak ukur. Tolak ukur kegiatan menyusun keyakinan kelas ini, yaitu terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati bersama antara wali kelas dan murid. Murid menjadi bertanggung jawab dan mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama, dan timbulnya pembelajaran yang menyenangkan dari disiplin positif serta hubungan harmonis antara guru dan murid. Lini masa tindakan, perencanaan. Yang pertama, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Kedua, menyampaikan rencana kegiatan serta meminta izin kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada rekan sejawat dalam bentuk diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang kelima, mempersiapkan segala sesuatu, sarana dan prasarana yang berhubungan dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan. Dalam tahap perencanaan, saya bersama rekan sejawat menyusun rencana aksi nyata. Ini adalah gambar dalam proses penyusunan rencana aksi nyata modul 1.4. Pada tahap yang kedua, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pada tahap pelaksanaan, yang pertama, guru mensosialisasikan konsep keyakinan kelas kepada murid. Kedua, guru membimbing murid dalam curah pendapat tentang apa saja peraturan yang diinginkan dalam kelas impian mereka. Dan yang ketiga, guru meminta murid untuk menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas memo stick yang dibagikan oleh guru. Yang keempat, guru meminta murid untuk menulis satu suasana kelas impian mereka pada kertas memo stick yang dibagikan oleh guru. Kelima, murid secara bergantian menempelkan daftar curah pendapat mereka pada papan tulis. Yang keenam, guru mencatat masukan dari hasil curah pendapat yang dituliskan pada memo stick. Dan yang terakhir, guru bersama murid meninjau kembali daftar hasil curah pendapat yang telah ditulis dengan mengubah daftar curah pendapat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif, serta mengelompokkan nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan kelas. Tahap yang berikutnya, dalam tahap pelaksanaan, guru dan murid bersama-sama meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, lalu menyalinnya pada kertas karton. Dan yang berikut, guru menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati bersama oleh seluruh murid
dan guru. Dan yang terakhir, menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas. Dan pada tahapan terakhir, tahapan refleksi, di mana pada tahap ini guru melakukan evaluasi terhadap aksi nyata yang telah dilaksanakan. Apakah sudah berjalan dengan baik atau masih harus disempurnakan? Guru juga tidak lupa meminta umpan balik kepada murid terhadap pelaksanaan aksi nyata yang telah dilakukan dan membuat program perbaikan untuk kedepannya. Adapun dukungan yang diharapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Dukungan yang diharapkan dari penerapan budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas, yaitu dukungan dari semua warga sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, berkolaborasi agar tindakan yang dirancang terlaksana dengan lancar dan menyeluruh. Ada juga dukungan dari orang tua dan wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah, sarana dan prasarana dalam menumbuhkan budaya positif dalam bentuk keyakinan kelas. Dukungan tersebut didapatkan berawal dengan memberikan sosialisasi kepada semua warga sekolah dan orang tua wali murid. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah terkait penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan disiplin positif, yaitu keyakinan kelas. Hal yang menurut saya sangat penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau ko-kreasi yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas hingga sekolah untuk melakukan pembiasaan disiplin positif dalam bentuk keyakinan kelas serta sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang dalam mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Dan sekarang masuk pada kesimpulan. Penerapan budaya positif melalui kegiatan penyusunan keyakinan kelas sebagai wujud disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Saya menyadari untuk sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk perubahan menghadirkan sebuah disiplin dan budaya positif. Dalam penerapannya, murid mulai terlibat memahami keyakinan kelas yang telah disepakati, di mana jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas, maka murid lain yang mengingatkannya. Selain itu, murid juga mulai menghargai teman lain, sehingga menghindari terjadinya bullying. Dengan demikian, guru lebih mudah mengontrol murid, serta pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif. Karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Berawal dari rancangan aksi nyata, budaya positif ini saya berharap menjadi cikal bakal tumbuh lebih subur budaya positif di SMPS Santa Teresia Danga. Harapannya melalui implementasi budaya positif ini dapat meraih visi, yaitu terwujudnya komunitas persaudaraan yang setia pada nilai dan semangat Injil, berprestasi dan berbudi pekerti luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Pada bagian ini adalah dokumen kegiatan pembentukan keyakinan kelas. Ya, anak-anak diberi kesempatan untuk memberikan atau menuliskan apa yang mereka inginkan untuk membentuk sebuah kelas yang nyaman. Banyak sekali yang mereka paparkan dalam tulisan mereka, sehingga mereka beramai-ramai atau secara bergantian menempelkan hasil apa sekolah impian yang akan mereka peroleh dalam bentuk peraturan-peraturan di dalam kelas. Pada tahapan ini mereka sudah menciptakan sebuah peraturan kelas. Mereka menuliskan sendiri, menempelkan sehingga menghasilkan sebuah keyakinan kelas.
Ibu Santi kesempatan saya berikan. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih. Dan langsung saja kita siapkan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawa doa menurut keyakinan Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala cinta dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami sepanjang kehidupan kami secara khusus dari pagi hingga pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk membahas bersama tentang sosialisasi budaya positif di lembaga SMP Santa Teresia Danau. Hadirlah di tengah-tengah kami agar apa yang dibicarakan oleh Ibu atau Bapak Guru Penggerak di SMP Santa Teresia ini dapat kami terapkan pada setiap tugas yang Kau percayakan kepada kami. Bapa, kami satukan segala doa kami dengan doa yang diajarkan Engkau sendiri. Bapa kami, Bapa di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah mengawali kegiatan kita pada sore hari ini dengan doa pembuka. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu dan kata, saya langsung memberikan kesempatan kepada pemateri kita sore hari ini, yakni kepada calon guru penggerak angkatan 8, Ibu Mary. Kesempatan saya berikan kepada Ibu Mary. Oke. Ya, terima kasih Ibu Veronica yang sudah menjadi moderator pada kegiatan kita pada sore hari ini. Juga saya terima kasih untuk Ibu Santi yang telah memimpin kita dalam doa untuk membuka kegiatan kita pada sore hari ini, dan secara khusus untuk Bapak Ibu Guru kita semua yang hadir pada tempat ini, yang telah merelakan waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan diterapkan di lembaga kita tercinta SMPS Santa Teresia Danau. Oke, sebelum saya memulai materi saya pada sore hari ini, mungkin saja saya mengawali dengan sebuah ice breaking, biar kita tidak mengantuk. Berhubung waktunya sudah jam 3 sore, jamnya kita harus beristirahat. Tetapi pada kenyataan pada sore hari ini, kita masih berada di tempat ini. Kita membutuhkan adrenalin, membutuhkan kesehatan psikis dan fisik yang lebih optimal, sehingga kita bisa mendengar materi yang akan dipaparkan oleh saya sore hari ini dengan baik. Oke, kita awali dulu dengan ice breaking. Ice breaking seperti begini, Bapak Ibu Guru. Ketika saya meminta selamat pagi, kita harus menepuk tangan 1 kali. Kalau selamat siang, 2 kali. Kalau selamat malam, tidak usah tepuk tangan. Oke, bagaimana, siap? Siap. Siap. Pak Heraldo siap. Tolong lebih semangat ya. Mengingat
pada sore hari ini kita semua akan mendengar sedikit sosialisasi budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan ini. Oke. Iya. Mungkin saya tidak perkenalkan lagi siapa saya. Saya langsung untuk diketahui bersama, kegiatan ini adalah salah satu tuntutan dalam kegiatan program pendidikan guru penggerak, di mana para peserta pendidik, para peserta calon guru penggerak harus mampu menerapkan sebuah budaya positif yang diterapkan di sekolah masing-masing sesuai materi yang sudah kami pelajari. Ya, saya lanjut. Ya, dengan judul implementasi budaya positif melalui keyakinan kelas di SMP Santa Teresia Damai. Sedikit saya memberikan gambaran budaya. Kata budaya positif, budaya itu berasal dari sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita terapkan secara rutin. Dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik, bukan kebiasaan yang tidak baik, sehingga masuk dalam nomenklatur budaya, tapi budaya yang positif. Di sini saya mengambil yang sudah saya terapkan kemarin, budaya positif melalui budaya yang sudah saya amati, saya coba melakukan itu. Yang pertama adalah bagaimana budaya ketika siswa-siswi atau peserta didik masuk kelas, Bapak Ibu guru sudah lebih dulu menyalami. Bapak Ibu guru sudah menunggu di depan kelas, menerima peserta didiknya dan memberikan ucapan salam dan mempersilahkan para peserta didik itu untuk masuk ke ruangan kelas. Itu yang pertama. Dan budaya positif yang kedua yang saya ambil adalah sebelum memulai kegiatan sepanjang seharian di sekolah, kita mengawali dengan doa bersama. Ketika anak itu datang ke sekolah, kita semua berkumpul di depan gua Maria, dan kita berdoa bersama, baik suster kepala sekolah, bapak ibu guru, dan seluruh peserta didik SMP Santa Teresia. Dan hal itu juga dilakukan sebagai penutup ketika kita pulang sekolah, dan kita berdoa bersama, tetapi bukan di halaman sekolah di depan gua Maria, tetapi di dalam kelas masing-masing. Jadi yang saya mau ambil di sini adalah dua budaya positif yang akan dan selalu kita terapkan untuk kebutuhan kita, untuk dijadikan budaya positif kita di SMP Santa Teresia ini. Oke, dalam menerapkan budaya positif itu ada latar belakangnya, di mana menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara telah mengatakan begini, bahwa pendidikan itu adalah menuntun, yakni bagaimana seorang guru atau seorang pendidik itu menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak, agar mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maksudnya begini Bapak Ibu guru, dalam proses pendidikan, bagaimana kita menerapkan budaya positif. Anak itu kita lihat bagaimana anak itu dilahirkan sesuai kodrat. Kodrat sini ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Sebenarnya bakat, kemampuan yang ada dalam diri anak itu sudah ada. Sekarang bagaimana seorang guru menebalkan dia, bagaimana dia membimbing anak itu dengan minat belajar, dengan bakat, dengan kemampuan yang dia miliki. Sekecil mungkin atau sesederhana mungkin, kita membawa mereka untuk menjadi lebih kuat, lebih ampuh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana anak dilihat dari dua kodrat. Kita lihat di situ ada kodrat alam. Kodrat alam kita lihat anak-anak kita dari Flores. Anak kita ini dilahirkan dengan
dengan segala situasi yang keras, ya, dengan topografi yang gunung gemunung, jadi butuh perjuangan dan perjuangan, bimbingan dan hati lebih keras. Karena ini adalah kodrat alam. Sedangkan kodrat zaman, sekarang kita lagi berada di era globalisasi. Bagaimana soal perkembangan informatika, komputer, IT itu sangat melonjak. Nah, sekarang bagaimana posisi kita sebagai Bapak Ibu guru? Kita harus lebih jeli dalam melihat perkembangan ini. Anak ini sudah lebih tertarik dengan bagaimana perkembangan zaman, gadgetnya, handphone, internet, mereka sudah bergaul setiap hari. Nah, ini adalah tantangan untuk kita Bapak Ibu guru. Nah, oleh karena itu, Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai filosofis pendidikan memberikan kesempatan kepada kita Bapak Ibu guru secara cermat menganalisis tentang apa yang dimiliki oleh anak didik kita. Baik kita lihat secara kodrat alam tadi, fisiknya seperti apa, mentalnya seperti apa, dan kodrat zaman kita lihat dengan perkembangan zaman yang sedang kita hadapi sekarang. Oke. Dalam mewujudkan hal tersebut, guru itu juga disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Sepertinya kita sudah tahu siapa itu petani dan bagaimana pekerjaan itu petani. Nah, itu Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan guru itu sebagai petani. Maksudnya begini, petani itu sebelum mereka memperoleh biji beras, awalnya itu mereka semai dulu. Mereka siram itu semai. Setelah semaian itu mereka merawat. Bagaimana semaian itu bisa tumbuh dengan bagus? Ya, sudah ada semaian, kita jadikan anakan padi. Dan anakan padi itu ditanam di deretan parkiran sawah-sawah itu. Dijaga, dirawat untuk bisa memperoleh hasil yang baik. Begitupun tugas kita sebagai guru. Bagaimana kita merawat anak kita, anak didik kita dari mereka yang tidak tahu apa-apa sehingga mereka bisa mengenal apa-apa. Jadi ini Bapak filosofis pendidikan, Bapak Ki Hajar telah melabelkan kita, guru itu diibaratkan sebagai petani. Bagaimana petani tidak hanya bisa menuntun tumbuhnya tumbuhan atau padi itu, tetapi dia juga merawatnya. Oke, kita lanjut. Ya. Dari makna filosofis pendidikan nasional itu, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Ya. Dalam mewujudkan visi ini, diperlukan langkah konkret menggunakan paradigma inquiry apresiatif yang kemudian diturunkan menjadi sebuah prakarsa perubahan yang bisa dicapai secara kolaboratif mengenai tahapan baca yang akan saya jelaskan satu persatu nanti. Oke, sudah kita ketahui bersama tadi, sudah saya sampaikan apa itu budaya positif. Di sini lebih terlihat jelas apa itu definisi dari budaya positif dilihat dari filosofi pendidikan Bapak filosofis pendidikan nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat, dan pribadi yang bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Ya, seperti yang sudah kita lihat, bagaimana disiplin positif
ketika anak-anak itu datang, kita sudah melihat bersama bahwa anak-anak itu ketika mereka datang ke sekolah, masuk gerbang, itu dengan sendirinya mereka sudah mengambil peralatan kebersihan, baik sapu, karung, dan lain sebagainya, tanpa diperintah oleh Bapak Ibu guru, tetapi mereka sudah dengan sendirinya mengambil barang-barang itu dan mengerjakan tanpa ada perintah dari Bapak Ibu guru. Jadi ini merupakan budaya positif. Budaya positif juga dapat mendorong guru, mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses bagaimana berpihak pada murid, sehingga murid itu lebih mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab, seperti yang sudah dijelaskan di bawah tadi. Perilaku warga kelas menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif sekolah. Contohnya seperti ini, budaya perilaku. Ya, di dalam kelas, anak itu dilarang untuk membuli. Salah satu contoh, anak itu tidak boleh menggunakan kata kotor. Ya, itu adalah budaya, dan budaya itu sudah saya mencoba untuk menerapkan dalam sebuah proses bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas. Hari Sabtu kemarin saya sudah menjalankan proses kegiatan keyakinan kelas, di mana di kelas ini dan di ruangan ini siswa-siswi kelas 7B, ya, siswa-siswi kelas 7B, saya kumpulkan mereka, kami berdiskusi bersama, membuat sebuah peraturan kelas, dan mereka begitu antusias, dan peraturan itu timbul dari pikiran mereka masing-masing tanpa ada campur tangan dari Bapak Ibu. Ternyata luar biasa peraturan kelas itu yang dilahirkan dari mereka. Ketika saya bertanya, oke, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah organisasi, yang kamu tahu kira-kira apa yang kita lakukan, apa yang harus kita buat pertama dalam sebuah wadah organisasi. Mereka mengatakan bahwa Ibu, dalam sebuah organisasi itu satu, harus punya tujuan. Apa yang kita mau buat? Oke, bagus sekali. Tujuan kita menjaga kenyamanan kelas. Nah, bagaimana cara untuk menjaga kenyamanan kelas? Mereka juga bersama-sama kita buat peraturan kelas. Nah, dan peraturan telah lahir dari dalam diri mereka, dari dalam pikiran mereka. Mereka banyak mengatakan, Ibu, kami mau di kelas itu, kami mau belajar, kelasnya itu harus bersih, harus rapi. Oke, dicatat. Kelas tidak boleh kotor. Ya, kelasnya berarti kelasnya selalu rapi dan bersih. Yang kedua, Ibu guru, kami mau di dalam kelas itu tidak boleh ada yang mengganggu atau menyebutkan nama orang tua kami tidak dengan hormat. Oke, berarti kita mau kelas ini ada rasa saling hormat dan menghormati. Dan yang ketiga, Ibu guru, kami tidak mau ada yang membawa pisau. Ada yang membawa pisau itu dalam tanda kutip itu pemotong kuku itu biasanya ada pisau, ada pentul, ada peniti dan lain sebagainya ke dalam kelas. Nah, oke, boleh, berarti peserta didik itu ingin dirinya itu nyaman ketika berada di dalam sebuah wadah atau sebuah dalam ruangan. Dan peraturan-peraturan itu kami ciptakan, kami buat bersama. Mereka menuliskan masing-masing setiap orang peraturannya dan ditempel. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang sempat saya ambil gambar. Iya, seperti ini. Ya, setiap anak itu diberikan stikernya itu
sepakati bersama bahwa setelah di dalam kelas bersama Bapak Ibu guru yang sudah ada dalam kelas, sebelum memulai kegiatan proses belajar mengajar harus diawali dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Dan nilai keyakinan yang terakhir itu adalah nilai keselamatan, di mana mereka tidak menginginkan bahwa ada teman-teman atau siapa saja tidak boleh membawa barang tajam apapun di dalam ruangan kelas. Itu adalah nilai dari keselamatan. Oke? Jadi mungkin ini salah satu implementasi budaya positif yang saya ambil dari keyakinan kelas. Kita lanjut saja kembali tahapan. Nah, sekarang ada beberapa tahapan-tahapan sebelum saya membuat menerapkan sebuah positif. Otomatis awal saya harus dalam tahapan perencanaan. Ya, saya melakukan konsultasi dengan rekan sejawat. Saya juga melakukan konsultasi bersama suster kepala sekolah. Nah, ini perencanaannya dan ini ya bersama kepala sekolah. Nah, sekarang soal pelaksanaan. Seperti kemarin pelaksanaan itu sudah saya buat dalam kelas ini, dalam kelas 7B, seperti gambar yang dalam gambaran tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa yang pertama saya mensosialisasikan konsep keyakinan kelas itu kepada siswa kelas 7B. Setelah itu saya sebagai guru pendamping membimbing mereka dalam curah pendapat tentang apa-apa saja, peraturan kelas apa saja yang diinginkan oleh kita semua. Oke, dan yang ketiga, saya meminta murid untuk menulis suatu suasana kelas impian mereka pada kertas memo-stick yang ada dibagikan oleh guru. Nah, seperti tadi yang kita kajikan, ada foto Bapak Ibu siswa-siswi serta diri yang sudah menempelkan memo-sticknya di papan tulis. Itu adalah peraturan kelas yang mereka miliki. Langkah yang keempat, guru meminta murid, saya sendiri meminta murid untuk menulis suatu suasana impian kelas mereka pada kertas memo-stick. Oke, sudah. Yang berikut, murid secara bergantian mereka menempelkan daftar curah pendapatnya di papan tulis dan guru mencatat semua. Saya sendiri mencatat semua hasil curah pendapat itu yang dituliskan pada memo. Dan langkah berikut, saya bersama murid meninjau kembali hasil daftar curah pendapat itu yang telah ditulis tangan. Ya, jadi dari kalimat yang negatif tadi mereka rubah menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Tidak maki-maki. Nah, berarti dalam kalimat positif mereka harus bertutur kata baik. Berarti dia harus lawan ini antonim. Tidak maki-maki dari kalimat positif negatif kita beralih ke kalimat positif. Itu contohnya. Yang berikut. Ya. Guru dan murid bersama-sama meninjau kembali. Setelah curah pendapat itu ditulis, kita sama-sama meninjau membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi guru dan murid meninjau kembali keyakinan kelas yang telah terbentuk, lalu menyalinnya pada sebuah kertas karton dan menandatangani keyakinan kelas yang telah disepakati bersama seluruh murid dan guru, dan keyakinan kelas itu ditempelkan. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada tahapan refleksi. Refleksi di sini dimaksudkan setelah saya mencoba
perubahan, bagaimana sikap perilaku sedikit membaik. Ya, seperti yang dikatakan bahwa lebih baik kita mencoba untuk berbuat daripada tidak sama sekali. Untuk memperoleh sebuah perubahan itu harus butuh perjuangan. Jadi di tahap refleksi itu, setelah saya refleksi dan saya bersama kepala sekolah mencoba untuk berdiskusi. Kami berdiskusi banyak tentang budaya-budaya, tentang apa sih nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebajikan yang harus kita pegang. Jadi memang budaya-budaya itu saya mencoba mengambil budaya-budaya yang sederhana itu, saya coba mensinkronnya dengan visi kita yang sudah 2 minggu lalu, kalau tidak salah ya, 2 minggu lalu kita sudah membentuknya secara bersama-sama. Kita mencoba untuk merumusnya dari visi sekolah itu untuk lembaga kita tercinta. Kalau saya tidak salah ingat, visi dari sekolah kita terwujudnya semangat ada saya mencoba ya, semangat Injil, ya benar sekali. Jadi karena kita memang sekolah dalam tanda kutip, sekolah di bawah naungan biarawan dan biarawati, dalam penguasaan visi ini sudah otomatis nilai religius itu yang kita ambil pertama. Jadi selain nilai-nilai soal prestasi dalam nilai akademik, non akademik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila itu, kita dahulukan nilai-nilai religius. Nah, sekarang kesimpulan. Sekarang soal bagaimana kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah penerapan budaya positif. Ya. Penerapan budaya positif melalui kegiatan penyusunan keyakinan kelas sebagai wujud disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya. Nah, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin tentang profil pelajar Pancasila. Ada beberapa tema yang sudah kita pelajari. Itu kurang lebih ada 6 atau 7 tema. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu juga menunjukkan ada nilai-nilai, ada nilai budaya positif yang tertera di dalam. Seperti yang sudah kita lakukan pada semester yang kemarin dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kita mengambil tema soal kebinekaan tunggal ika. Dalam kegiatan itu kita sudah melakukan kegiatan bina akrab. Kita membuat sebuah tali persaudaraan dengan rekan-rekan kita yang dengan sekolah yang non Katolik seperti kita. Kita menjalin sebuah rasa persaudaraan dengan cara mengunjungi sekolah, kita belajar bersama dalam kegiatan kegiatan olahraga. Nah, ini salah satu penerapan profil pelajar Pancasila yang di dalam budaya positifnya itu ada tercermin di dalam, ada tertuang di dalam bagaimana menghormati, menghargai sesama yang beda agama. Dan yang kedua, dalam penerapan profil pelajar Pancasila kita kemarin, kita sudah melakukan
kegiatan itu. Ya, bagaimana siswa itu berkolaborasi, bagaimana siswa itu mandiri, bagaimana siswa itu bernalar kritis, bagaimana siswa itu bertanggung jawab atas segala tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Ya, kita lihat kemarin, anak itu diberi kesempatan satu, mencari kotoran hewan itu dalam proses pembuatan pupuk vokasi. Nah, itu nilai tanggung jawabnya itu ada di dalam. Mereka pergi mencari sendiri, kotoran hewan ada di mana, pergi mencari kotoran hewan, dibungkus dan membawanya ke sekolah. Itu nilai tanggung jawab, nilai mandiri ada di dalam. Dan yang kedua, ketika dalam proses pembuatan itu, mereka sama-sama berkolaborasi, mereka bekerja sama, ada rasa saling bantu-membantu. Jadi ini juga masuk di dalam budaya. Bagaimana anak diajarkan, bagaimana anak itu dibiasakan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dalam menangani sebuah pekerjaan. Maksudnya, oke. Ini soal bagaimana menerapkan tadi orientasi profil pelajar Pancasila. Ya, saya menyadari untuk sebuah perubahan membutuhkan sebuah proses, termasuk bagaimana proses perubahan menghadirkan sebuah disiplin atau sebuah budaya positif. Ya, terhadap Ibu Guru, bagaimana membuat atau menciptakan sebuah budaya, apalagi budaya yang positif, itu bukanlah hal yang gampang. Dia akan dijalankan secara terus-menerus dan dijadikan budaya, dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga menjadi sebuah budaya positif. Tidak saja hari ini saya lakukan, besok kuat-kuat 1 bulan, 2 bulan, minggu ketiga sudah amburadul, dan itu bukan dikatakan budaya positif. Jadi ingat, kita budaya positif itu berangkat dari kebiasaan yang kita lakukan dan dijadikan seperti budaya. Oke, dalam penerapannya murid mulai terlihat memahami. Mereka mulai memahami. Seperti tadi dalam keyakinan kelas, mereka sendiri yang menciptakan peraturan. Seandainya mereka melanggar, ya siapa yang buat peraturan? Mereka sendiri yang membuat peraturan. Mereka harus konsekuensi dengan peraturan atau dengan keyakinan yang mereka miliki atau yang mereka buat. Ya. Di mana jika ada murid yang melanggar keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama dalam proses yang begitu panjang dan butuh proses penalaran yang begitu luar biasa, maka kita sebagai guru perlu mengingatkan mereka. Oke, ya, selain itu juga dalam kesimpulan ini, murid juga mulai menghargai teman lain, ya, seperti tadi nilai kebijakan, nilai yang diambil soal harga menghargai. Mereka harus bisa menghargai sesama teman dengan cara tidak menggunakan kata kotor, dengan cara tidak menyebut nama bapak seperti biasa, dengan cara tidak membuli. Itu adalah bagian dari menghargai, sehingga menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, guru lebih mudah mengontrol murid, serta pembelajaran lebih menyenangkan dan menimbulkan aura positif, karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Contohnya seperti ini,
dari budaya positif, 1 minggu lalu kita semua dikumpulkan juga di tempat ini, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kita sudah sama-sama merumuskan sebuah visi. Kita dari awal itu kita diberi kesempatan bagaimana sekolah impian Anda ya, kalau tidak salah kembali. Bagaimana sekolah impian kita tuh masing-masing seperti apa? Kemarin juga saya ingat, setiap kita Bapak Ibu guru pasti, oh saya ingin sekolah saya ini harus prestasi, sekolah saya ini harus bla 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 bla, itu banyak. Dan kita buat seperti proses keyakinan kelas, dalam stick note itu kita tulis dan kita tempelkan dan menghasilkan sebuah rumusan visi sekolah kita untuk tahun ini dengan hasilnya terwujudnya komunitas persaudaraan yang setia pada nilai dan semangat Injil, berprestasi dan berbudi pekerti luhur yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti sudah disampaikan tadi, terwujudnya komunitas persaudaraan. Nah, di dalam keyakinan kelas tadi ada rasa saling hormat menghormati, ada rasa saling harga menghargai. Nah, di dalam ada komunitas persaudaraan. Begitupun dalam penerapan profil pelajar Pancasila, kita sudah lakukan bagaimana rasa persaudaraan kita. Kita mengunjungi sekolah-sekolah yang bukan sama seperti kita. Kemarin kita mengunjungi sekolah MTS negeri Mumbai. Oke, yang berikut berprestasi. Persaudaraan yang setia. Nah, persaudaraan sudah yang setia pada nilai dan semangat Injil. Oke, pada semangat Injil ini kita lihat, saya garis bawahi. Kita ini adalah seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah sebelum kita merumuskan visi kita, bahwa ketika ada pertemuan para kepala sekolah atau para petinggi-petinggi gereja di Labuan Bajo saat itu, para kepala sekolah itu dihimbau bagaimana menciptakan atau membuat atau mengelola lembaga sekolah itu dalam tanda kutip sekolah-sekolah dari bawah naungan persekolahan Yayasan Umat Katolik itu semangat Injil ya, nilai dan semangat Injil itu harus nomor satu. Dan itu sudah kita terapkan dalam budaya positif kita. Setiap hari sebelum mulai KBM, siswa-siswi kita sudah berdoa bersama. Mereka sudah mendengarkan sebuah firman Tuhan harian. Dan itu kita lakukan setiap hari tanpa ada absen. Itu semangat Injil. Bagaimana peserta didik mendengarkan firman Tuhan sebagai sarapan, bukan sarapan raga ya, tetapi ini sarapan apa namanya? Rohani, sarapan spiritual, kekuatan spiritual. Itu sarapan kita dengan firman Tuhan. Dan itu sudah kita terapkan budaya positifnya. Ya, untuk pada nilai semangat Injil. Nah, yang berikut berprestasi. Berprestasi ini siswa-siswi kita sudah melakukan prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik. Akademik kita sudah melewati berbagai seperti kemarin Mama Herna, kita sudah lulus dalam perlombaan untuk Olimpiade Sains Nasional itu sampai ke Jepang ya. Kita itu angkatan ke berapa itu saya sudah lupa. Itu berarti menunjukkan bahwa anak kita juga tuh berprestasi dalam akademik. Iya. Yang berikut itu anak-anak kita kemarin itu dalam masa-masa COVID pandemi itu ada perlombaan apa itu bahasa Inggris kemarin, iya, storytelling, ada pidato. Itu bahkan kita juara 1 dan juara 3 tingkat kabupaten. Itu luar biasa anak-anak kita dalam proses pencapaian di bidang akademik. Dan non akademik itu juga banyak. Seperti kemarin itu dalam bidang olahraga itu sampai masuk ke tingkat provinsi. Iya, itu
tambah dari 17 sekolah yang ikut 15 sekolah. Itu sudah luar biasa. Itu dari kita lihat bagaimana prestasi. Nah, sekarang kita jangan merasa puas dengan prestasi yang kita miliki. Kita Bapak Ibu guru sebagai pamong belajar, sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus lebih berjuang lebih, ya, lebih maksimal bahwa anak itu lebih banyak berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Oke, yang berikut berbudi pekerti luhur. Nah, berbudi pekerti luhur ini sangat luas maksudnya. Ya. Bagaimana dia bernalar kritis saja masuk di dalam berbudi pekerti luhur. Bagaimana dia berkarakter, dia bersikap perilaku dalam keseharian, itu masuk di dalam berbudi pekerti luhur. Nah, dalam berbudi pekerti luhur ini dalam budaya positif tadi kok. Setiap kali anak-anak kita kalau masuk dalam lingkungan sekolah, ketika masuk gerbang, mereka selalu yang pertama 5S sudah pasti.